Shalom ibu-ibu, sore ini seperti biasa adalah Kamis keempat, kita mengadakan persekutuan doa ya. Oke, kita akan awali ibadah persekutuan doa sore ini dengan memuji Tuhan. Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau. Alkitab yang terdapat dalam Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34, demikian bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya, ibu-ibu sekalian, bila kita diajak untuk melakukan suatu perjalanan, kira-kira mana yang Anda paling sukai? Sebelum melakukan perjalanan, diberitahu terlebih dahulu rute-rutenya, ataukah langsung ikut saja? Nggak usah tanya-tanya tentang rute dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu sekalian, perjalanan mengikut Tuhan Yesus ternyata bukanlah perjalanan yang hanya asal ikut saja. Karena Tuhan Yesus di sini memberitahukan kepada murid-muridnya tentang apa yang harus mereka lakukan di dalam perjalanan mengikut Yesus ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa yang pertama kita harus menyangkal diri. Apa artinya kita harus menyangkal diri itu? Menyangkal diri di sini berarti kita tidak bisa berbuat sesuka hati kita sendiri. Kita tidak mempunyai hak untuk memutuskan sesuai dengan kemauan kita. Seringkali kita kecewa karena kemauan kita
tidak dituruti. Baik tidak dituruti oleh Tuhan atau juga tidak dituruti oleh sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi Tuhanlah yang berhak untuk memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengatakan, mauku begini, mauku begitu. Nah, sebab itu di dalam gereja seringkali terjadi ketidakcocokan. Seringkali terjadi cekcok karena semua mau menuruti kemauannya sendiri, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab itu ibu-ibu mengingat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita sekalian supaya kita ini dapat nyangkal diri, mari kita akan bersama-sama berdoa. Yang pertama adalah berdoa untuk setiap orang yang melayani Tuhan, supaya setiap orang mau menyangkal diri, tidak minta supaya kemauannya sendiri yang selalu dituruti. Mari kita bersama berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami yang melayani Tuhan, ya Bapa. Kami mengaku ya Tuhan di dalam hidup kami ini, kami seringkali ya Tuhan hanya mau kemauan kami dituruti oleh orang lain. Kami tidak mau menuruti apa yang menjadi kemauan bersama, terlebih tidak mau menuruti kemauan Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya di dalam hidup kami ini kami sungguh-sungguh tahu bagaimana untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, mau menyangkal diri, mau mengakui akan segala sesuatu hanya untuk menurut kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang kedua, saya persilakan Ibu Chang Ching In berdoa untuk hubungan suami istri, supaya suami istri juga boleh belajar masing-masing menyangkal diri, ya. Yang suami tidak hanya mentang-mentang karena dia suami, kepala istri, kepala keluarga, sehingga dia semua orang harus menurut kemauannya. Demikian juga sebagai istri harus menyangkal diri, harus bagaimana untuk mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan suaminya, sehingga suami istri masing-masing belajar untuk menyangkal diri. Saya persilakan Ibu Ching In berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Kau adalah Allah yang maha kasih ya Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan pada setiap kami untuk saling mengasihi. Terlebih lagi ya Tuhan untuk keluarga, untuk suami istri ya Tuhan. Supaya suami istri ini selalu hidup di dalam kasih. Kasih yang suci, kasih yang murni yang diberikan oleh Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan seringkali ya Tuhan, kami karena egois, kami karena ingin apa yang kami mau dituruti oleh orang lain, dituruti oleh pasangan kami, dituruti oleh keluarga. Oh Tuhan, tapi seringkali inilah menjadi masalah ya Tuhan. Buat kami semuanya ini menjadi rumah tangga menjadi cekcok, menjadi berantakan. Tapi Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan pada setiap kami ya Tuhan, supaya kami menjangkalkan diri. Jadi kami Tuhan, supaya bisa belajar dari Engkau ya Tuhan. Kami letakkan egonya kami ya Tuhan, tetapi kami mau ya Tuhan memikul salib, mengikut Engkau, menyangkal diri kami ya Tuhan, untuk menjadi anggota keluarga yang mau saling mengerti, saling mengampuni, saling mempeduli, dan supaya semuanya itu bisa saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa.
Pakailah setiap keluarga di dalam persekutuan wanita Febe ini ya Tuhan, supaya juga bagi mereka yang hidup suami istri, kiranya Tuhan melalui firman-Mu hari ini, tolong pada setiap ibu-ibu bisa melakukan firman untuk menjadi teladan di dalam keluarga, bisa saling menyangkal diri, saling mengalah, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pakailah kami semua supaya bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan lagi dengan menyanyi Saya Mau Iring Yesus. Sebagai orang yang mau mengikut Kristus, selain tadi bacaan Alkitab mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri, maka yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kita untuk mengikut Tuhan Yesus, kita harus pikul salib. Apa artinya pikul salib? Kita tahu salib itu adalah lambang penderitaan. Sebagai pengikut Kristus, hidup itu tidak selalu lancar, tidak selalu senang. Ada banyak kesulitan dan tantangan penderitaan. Terlebih lagi kita yang saat ini hidup di era corona ini, virus ini ya. Ada orang yang kecewa karena dirinya sudah cinta Tuhan, setia melayani Tuhan, tapi kok hidup tidak tambah senang ya, tetapi tambah susah. Memang Tuhan sudah terlebih dulu memberitahukan kepada kita bahwa ikut Tuhan itu adalah menempuh jalan salib, menghadapi permasalahan di dalam dunia ini. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 di situ mengatakan, Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan sudah memberitahukan kita bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Jadi, meskipun kita sudah setia melayani Tuhan, bukan berarti bahwa kita akan terlepas dari segala macam masalah di dalam hidup ini. Kita masih tetap menghadapi dan mengalami penderitaan.
kita melihat di dalam zaman sekarang ini virus corona bukan hanya menghantam orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, juga menghantam orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tidak sedikit juga yang telah meninggal dunia oleh karena virus ini. Sebab itu, ibu-ibu sekalian, marilah saat ini kita berdoa. Kita akan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka ada yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Mari kita bersama mendoakan mereka supaya Tuhan menyediakan pekerjaan yang layak buat mereka, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Saya akan doakan untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Engkau tahu Tuhan keadaan mereka masing-masing. Meskipun hamba tidak menyebutkan nama mereka, tetapi Tuhan melihat, Tuhan tahu siapakah yang saat ini sedang berteriak memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan turun tangan untuk menolong mereka ya Tuhan. Mereka ada yang menghadapi tidak punya pekerjaan Tuhan. Saat ini mereka sedang berdoa minta untuk kiranya Tuhan menyediakan pekerjaan buat mereka. Biarlah Tuhan tolong bukakan jalan. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan cukupi apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, kesulitan mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Kuatkanlah iman mereka. Di tengah penderitaan dunia ini, mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa, melainkan mereka boleh merasakan bahwa ada Tuhan yang tidak tinggalkan mereka. Ada Tuhan yang selalu akan menyertai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Tuhan semua jemaat kami, supaya tidak ada satupun yang tergeletak, tetapi Tuhan Gembala yang baik, Allah Bapa yang senantiasa akan melindungi dan memberkati, mencukupi kebutuhan hidup jemaat kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikutnya kita akan bersama berdoa, yaitu untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit. Nah, di dalam virus corona ini tentu ada banyak anak Tuhan yang mungkin tertimpa oleh virus corona ini. Mereka mungkin ada yang tinggal di rumah sakit, ada yang berada di rumah sendiri. Mari kita sama-sama mendoakan bagi mereka yang tertimpa virus corona ini, supaya Tuhan menjamah sakit penyakit mereka. Tuhan memberikan mujizatnya, kesembuhannya, sehingga anak-anak Tuhan khususnya mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Mereka dikuatkan imannya, sekalipun mereka harus mengalami penderitaan di dalam hidup mereka. Saya persilakan Ibu Cing berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan Kau begitu mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, di dalam dunia ini ya Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa di dunia ini banyak sengsara, tetapi kami di dalam Engkau kami memiliki damai sejahtera. Oh terima kasih ya Tuhan, kami melihat pada pandemi ini ya Tuhan, banyak virus-virus ya Tuhan yang menyerang setiap manusia. Anak-anak-Mu ya Tuhan tidak dilewati ya Tuhan. Banyak anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka kena sakit ya Tuhan. Mungkin bukan kena virus corona, mungkin mereka ada sakit-sakit yang lain ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami tidak bisa meminta tolong pada siapa ya Tuhan. Kami hanya tahu Kau itu adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Kau adalah Allah di dokter, di atas segala dokter. Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai
menyertai umatnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan. Tuhan melihat anak-anak-Mu yang dalam kondisi sakit ya Tuhan. Mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin ada yang berbaring di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau Allah Immanuel menyertai mereka. Tuhan Kau menjamah mereka satu persatu. Tuhan Kau sendiri yang akan tutup bungkus mereka ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya ya Tuhan. Supaya mereka setelah istirahat di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Karena pertolongan-Mu Tuhan, mereka mengalami satu kesembuhan yang sempurna. Oh terima kasih ya Tuhan. Bagi mereka yang keluarganya mungkin ada beberapa anggota keluarga yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan tolong mereka di dalam keluarga ya Tuhan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka supaya mereka bisa keluar dari kesulitan sakit penyakit ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi serahkan setiap anak-anak Tuhan yang dalam kondisi sakit ya Tuhan. Tuhan berikanlah mereka hati yang selalu berharap pada Engkau. Berikanlah mereka satu hati, mereka tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka tergeletak sendirian ya Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan beri mereka iman yang kuat supaya mereka benar-benar mempunyai harapan, mempunyai iman yang teguh hingga mereka dapat mengalami satu pertolongan dari Tuhan, hingga mereka dapat juga sembuh pulih kembali dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Mereka bisa menceritakan kesaksian bahwa bagaimana Tuhan itu menolong mereka hingga bisa membawa orang yang belum percaya pada Engkau untuk datang pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi serahkan semua anggota persekutuan wanita FIBE ini ya Tuhan, hanya di dalam tangan Tuhan. Walaupun mereka tidak mengalami sakit, kami ucap syukur, terima kasih. Kiranya Tuhan tetap teguhkan iman kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya kita juga bersama mendoakan untuk tim medis ya. Nah, kita tahu bahwa dokter-dokter itu sangat kita butuhkan tenaga mereka untuk mengobati, menolong bagi mereka yang sakit. Oleh sebab itu mari kita sama-sama dukung mereka di dalam doa supaya tim medis ini baik dokter maupun perawatnya supaya mereka boleh diberi badan sehat, mereka boleh diberi kekuatan, hikmat, bijaksana oleh Tuhan untuk menolong sesamanya yang sedang menderita sakit. Dan kita juga berdoa supaya para dokter dan para juru rawat juga dilindungi oleh Tuhan dan Tuhan juga memimpin, memberkati keluarga mereka. Mari kita bersama mendoakan bagi tim medis ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa ya Bapa untuk tim medis yang sedang bekerja ya Tuhan untuk melayani kami manusia, melayani sesamanya yang sedang sakit. Kasihanilah mereka Tuhan, tolonglah Tuhan bagi tim medis ini. Berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka hikmat bijaksana mereka. Tuhan berikan mereka tubuh yang sehat ya Bapak. Tuhan sendiri yang akan pakai dan perlengkapi mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan darah Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan yang seharusnya untuk menolong mereka yang sakit tidak sampai mereka itu terkena ya Tuhan oleh sakit penyakit, melainkan Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, tubuh sehat, dan juga keluarganya ya Tuhan, yang mungkin keluarganya juga merasa khawatir, merasa cemas ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan akan menghibur mereka, Tuhan akan tolong, kuatkan mereka juga, Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan kita juga sama-sama mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani di pedesaan, di tempat yang terpencil. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan, mereka mengalami kebutuhan pergumulan hidup, sakit penyakit. Mari kita bersama mendoakan bagi mereka. Kita doakan untuk Pendeta Subaita
yang saat ini melayani Tuhan di luar negeri, biarlah Tuhan juga yang akan pakai pendeta Tata yang saat ini sedang menghadapi sakit bisul-bisul di badannya, biarlah Tuhan yang akan jamah segala sakit penyakitnya. Mari kita bersama mendoakannya. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk para hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mana mereka sedang bekerja melayani Tuhan di pedesaan, di tempat yang terpencil. Tuhan kasihani mereka. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul dengan kebutuhan mereka ya Tuhan. Mohon Engkau sendiri yang akan tolong. Tuhan nyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu pendeta Sukaita yang saat ini melayani Tuhan di Kamboja. Mohon Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan tubuh sehat. Dia saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan penyakitnya supaya hamba-Mu ini diberi badan sehat bisa melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan tolonglah ya Bapa setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini mereka sudah setia melayani Tuhan, tapi ada serangan-serangan dari berbagai macam kuasa kegelapan. Kiranya Engkau tutup bungkus semua dengan darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan bersama kembali memuji Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ditinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, selanjutnya ibu-ibu sekalian, firman Tuhan tadi sudah memberitahukan kita apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, pertama tadi memberitahukan bahwa kita harus menyangkal diri. Ya, dan yang kedua, sebagai pengikut Kristus kita harus pikul salib untuk mengikut Tuhan. Dan setelah itu Tuhan mengatakan, kalau kalian sudah melakukan dua hal itu, mari ikutlah aku. Apa arti ikut Tuhan? Ya, ibu-ibu sekalian, mengikut Tuhan berarti kita memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Memang tidak gampang, tetapi itulah yang Tuhan mau. Biasanya manusia itu kalau iblis yang suruh kita nurut, kalau iblis suruh kita nurut, ya. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, kita masih ogah-ogahan. Padahal iblis itu menjerumuskan, tapi kalau Tuhan memimpin kita kepada arah yang benar. Nah, sebagai pengikut Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ikuti, yaitu yang pertama, untuk mengikut Kristus berarti kita tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, sebagai anak Tuhan yang mau ikut Tuhan, kita tidak boleh egois, tidak boleh maunya sendiri, mau senangnya sendiri,
tapi tidak mencari keuntungan buat sendiri. Dan yang kedua, sebagai pengikut Kristus, maka kita tidak menomorduakan Tuhan Yesus, melainkan kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, sebagai pengikut Kristus, kita tidak membagi hati, ya. Artinya ya cinta dunia, ya cinta Tuhan, ya mau menuruti kemauan dunia, kemauan setan, tapi juga ya mau menuruti kemauan Tuhan. Nah, sebagai pengikut Tuhan, Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian itu, ya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, ya, supaya saya persilakan Ibu Chang Chin Ing, ya, mendoakan bagi ketaatan kita di dalam melakukan apa yang Tuhan mau, ya, supaya setiap anak-anak Tuhan memiliki ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan juga kita bersama mendoakan khususnya bagi orang-orang Kristen yang duduk di dalam pemerintahan, ya, karena sebagai pemerintah ada juga anak-anak Tuhan di dalamnya. Kita juga doakan supaya sebagai anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, mereka tahu apa tugas mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus, supaya mereka itu boleh menjadi terang dan garam dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Silakan Ibu Cini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memanjatkan beberapa doa ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu ya Tuhan, supaya setiap kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut Ibu ke Tuhan ya Tuhan, supaya kami semuanya bisa mempunyai hati yang setia, hati yang taat kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah setiap kami kaum wanita di persekutuan wanita ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri tolong, supaya kami semua mempunyai hati yang peka dengan suara-Mu, supaya kami mempunyai hati yang peka dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Oh Tuhan, tolonglah dengan cara kami serajin membaca firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, hingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kami. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan setiap ibu-ibu yang ada di persekutuan wanita Fibre ini ya Tuhan, satu persatu, tidak ada satu yang luput ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan urapi mereka, Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan sendiri akan berilah mereka satu hati ya Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab untuk belajar dari firman-Mu, hingga mereka mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, supaya kami semuanya ya Tuhan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jikalau kami semuanya sudah melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, di antara persekutuan wanita ini ya Tuhan, sungguh kami akan menjadi kerohanian kami akan menjadi dibangunkan ya Tuhan, supaya persekutuan wanita kami ini ya Tuhan bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang duduk di dalam kepemerintahan, mereka yang sebagai anak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong mereka ya Tuhan di dalam lingkungan yang seperti ini ya Tuhan, banyak sekali percobaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka, tolonglah mereka menjalankan tugas mereka dengan adil, dengan penuh takut akan Tuhan, dan dengan penuh hati yang taat kepada perintah Tuhan. Supaya apa yang mereka semua yang mereka lakukan ya Tuhan, mereka bisa menjadi terang, menjadi garam untuk menerangi dunia ini, khususnya menerangi Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga untuk menggarami Indonesia ini, supaya semua orang yang duduk ada di sekelilingnya ya Tuhan, mereka digarami, mereka bisa seperti anak-anak-Mu ya, yang apa yang anak-Mu lakukan, hingga banyak orang melihat mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik, Allah yang selalu menuntun anak-anaknya menjadi di dalam jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang terang, hingga kami semua bisa menuju ke tempat yang terang,
tidak kita sampai binasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan setiap anak-anak Tuhan, supaya kami semua tuh bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan pada kami dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Ibu, kita akan sama-sama saat ini mau menjalankan kolektor. Seperti biasa, memang kita tidak bisa mengumpulkan kolektor pada saat ini, tapi ibu-ibu bisa kumpulkan uang ibu-ibu dan kelak boleh ibu-ibu bawa di gedung gereja pada waktu kita ada kebaktian. Tapi kalau bisa, ibu-ibu boleh transfer ya, supaya kan kalau ibu-ibu mau kumpulkan terus sampai kita ketemu di gedung gereja, mungkin sulit, kita tidak tahu kapan kita akan mengadakan kebaktian di gedung gereja. Tapi kita sudah menyediakan satu tempat, yaitu kalau ibu-ibu mau membeli, ibu-ibu bisa transfer ke rekening yang sudah disediakan. Biarlah Tuhan masing-masing kita memberi dengan sukarela dan sukacita, supaya nanti tidak sampai kita keberatan ya, nanti pada waktu kita datang ke gereja, aduh saya harus memberikan ratusan ribu dan lain sebagainya, berat sekali ya. Sebab itu ibu-ibu kalau bisa transfer mulai saat ini sedikit demi sedikit ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya. Mari kita iringi dengan satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Katakan ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
berdoa, kita berdiri. Saya persilakan Ibu Cing Ing menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur terima kasih. Tuhan sudah pimpin persekutuan doa kami pada hari ini dari awal sampai hampir selesai ya Tuhan. Terima kasih semuanya ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Karena sudah diberkati oleh Tuhan hingga mereka mempersembahkan sedikit uang untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Oh kiranya Tuhan Kau terimalah uang ini dengan penuh sukacita, dengan senang hati, dan Tuhan sucikan uang ini. Dan Tuhan berkati uang ini supaya uang ini dapat dipakai untuk perkembangan persekutuan wanita ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan setiap anak-anak-Mu, mereka yang sudah memberi, kiranya Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan juga akan berkati mereka, bagi mereka yang belum bisa memberi ya Tuhan, kiranya Tuhan juga akan tolong bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, kami sekali lagi serahkan waktu selanjutnya hanya dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan Kau sendiri akan memimpin. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Ibu-ibu sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus menyangkal diri, harus mau dan rela untuk memikul salib, barulah kita berjalan mengikut Tuhan. Dan kini mari kita terapkan firman itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Silakan duduk. Kebaktian kita sampai di sini. Sampai ketemu pada Kamis yang akan datang.